Hari ini adalah hari terakhir Romo Andreas Suparman berada bersama kami. Sebentar lagi, Romo Parman akan melanjutkan tugas kegembalaannya di paroki yang baru. Ingin rasanya kebersamaan ini tidak segera berlalu. Tetapi tugas di paroki yang baru telah menantinya. Entah kapan lagi kebersamaan dengannya akan kami jalani kembali. Romo Andreas Suparman SCY, pria kelahiran Wates Kulon Progo, Yogyakarta pada tanggal 16 November 1967, adalah sosok gembala yang selalu ramah ketika menyapa dan selalu menghadirkan keceriaan dalam setiap perjumpaan. Ramah dan ceria, serta memiliki senyum yang khas. Barangkali itulah kesan yang muncul saat berjumpa dengan pastor yang berpostur sedang ini. Romo Andreas Suparman SCY ditahbiskan di Tugu Mulyo Oku pada tanggal 27 November 1997 dan mulai mengawali tugasnya sebagai pastor kepala di Paroki San Frades pada tanggal 3 November tahun 2010. Ia menjalani tugas kegembalaannya dengan tekun, setia, dan sukacita. Ia melayani setiap umat tanpa membedakan status dan golongan. Pastor dengan penampilan dan cara hidup yang sederhana ini mempunyai perhatian dan kepedulian kepada orang-orang yang perlu disapa secara khusus, yaitu orang-orang yang mengalami keterbatasan. Banyak buah yang muncul dan bisa dirasakan oleh umat San Frades melalui kehadiran dan pelayanan kegembalaannya. Kehadiran Romo Andreas Suparman SCY di Paroki San Frades memberikan banyak warna baru pada kehidupan umat San Frades. Sebuah gereja baru nan megah dan indah, terwujud pada era kepemimpinan beliau, tepat di usia 50 tahun paroki, mampu memberikan banyak ruang bagi seluruh umat untuk meningkatkan kehidupan iman dan kehidupan menggereja melalui berbagai kegiatan. Kehadiran Romo Andreas Suparman SCY yang didukung oleh pengurus DPP yang tangguh serta seluruh umat sungguh membawa San Frades menjadi gereja yang hidup. Kedekatan Romo Andreas Suparman dengan semua lapisan membuat sang gembala ini sungguh dicintai umatnya. Beliau tidak sungkan untuk bercanda dengan anak-anak kecil, tidak juga ragu untuk menjadi sahabat para orang muda Katolik San Frades, dan selalu berusaha menyediakan waktu bila lingkungan membutuhkan pelayanan pastoralnya. Keseharian Romo Andreas Suparman sebagai pastor kepala paroki dan sejumlah tugas lainnya dijalani dengan kesibukan yang sungguh menyita waktunya. Penyakit usilnya tidak jarang membuat orang yang bersinggungan dengannya menjadi lebih akrab, kendati juga kadang menjadi salah tingkah. Selain menjalankan tugas sebagai pastor paroki, juga mengemban tugas pelayanan sebagai guru bahasa Latin di Seminari Santo Paulus Palembang, juga pendamping rohani TNI dan Polri, moderator Kerawam Keuskupan Agung Palembang, anggota DPP SCY Provinsi Indonesia, dan superior wilayah SCY Kota Palembang. Romo Andreas Suparman juga terlibat dalam pelayanan pastoral di Lembaga Pemasyarakatan Palembang. Banyak tugas yang dipercayakan kepadanya tidak mengurangi perhatian dan keterlibatannya secara nyata dalam pelayanan sebagai pastor paroki. Bersama dengan umat, ia mengarahkan seluruh gerak pastoralnya untuk mewujudkan visi paroki San Frades, yaitu umat paroki
sebagai kerajaan Allah yang teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, serta giat dalam pelayanan untuk membangun dunia menjadi tempat tinggal bersama. Gembala berusia 48 tahun ini tidak hanya unggul dalam pelayanan sebagai imam, tetapi juga luas dalam pergaulan dengan masyarakat luas. Pergaulannya tidak hanya dijalin sebatas dengan umat yang digembalakan saja, namun oleh karena hobi ngebriknya di komunitas 508, ia mampu membangun relasi dengan masyarakat lintas agama dan status serta golongan. Pergaulannya itu menjadi bentuk kesaksian gereja yang hidup dengan dan bersama masyarakat. Imam yang rambutnya sudah banyak yang memutih tanda kebijaksanaan juga mempunyai naluri bisnis yang luar biasa. Naluri bisnisnya disalurkan melalui jualan pulsa untuk kalangan terbatas, yaitu para konfraternya. Sukses menjadi juragan pulsa, Romo Parman melebarkan sayap bisnisnya dengan memfasilitasi teman-teman komunitas radionya dalam jual-beli radio komunikasi dengan segala pernak-perniknya. Nah, semua itu dikerjakan semata-mata sebagai sarana relasi dan komunikasi dengan masyarakat. Perpisahan selalu mengakhiri sebuah perjumpaan. Rasanya belum puas memang kebersamaan dengan Romo Andreas Suparman yang terjalin sejak tahun 2010 silam. Kebersamaan yang terasa sungguh singkat, namun begitu banyak menorehkan kenangan dan memori indah di hati umat Sanfrades. Terima kasih Romo Andreas Suparman SCY untuk segala pengabdian dan pelayanannya bagi umat paroki Sanfrades. Selamat bertugas di tempat yang baru. Kami selalu mendoakanmu. We love you forever. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami seorang Romo Andreas Suparman SCY. Semoga Romo Parman selalu Engkau berkati dalam pelayanannya di tempat yang baru. Amin. Saya mempunyai kesan beliau adalah seorang figur yang sabar. Kendati seandainya dia marah, dia tidak tampak meledak-ledak, tetapi juga bisa bersikap tegas. Romo ini sederhana dan sangat humoris. Kadang-kadang kita nggak pernah menduga tiba-tiba dia muncul dengan joke yang segar, yang lucu. Mungkin bagi saya sendiri, saya pribadi, ini mungkin Romo paling humoris yang pernah saya temui. Romo Parman bagi saya adalah seorang yang sederhana, rendah hati,
dengan senyuman yang khas. Dalam mengembalakan umat, Romo Parman tidak pilih kasih. Semua orang yang datang diterima dengan tangan terbuka tanpa curiga. Dalam bekerja, mendampingi umat, Romo Parman cenderung mengedepankan hati daripada rasional. Romo Parman itu baik, suka ngelucu. Apalagi pada saat khotbah, pakai bahasa Palembang, pasti ketawa galon. Romo Parman itu keistimewaannya banyak. Salah satunya, orangnya selalu bersemangat. Apalagi kalau makan lauknya pakai sambal udang pete. Semangatnya! Amazing, gokil, Super. Simple, sederhana, Superman.